19 Maret 2026. Timur Tengah berada di ambang bencana. Perang langsung telah meletus, Iran melawan aliansi Israel dan Amerika Serikat. Ini bukan konflik proksi, ini adalah perang terbuka yang menghancurkan puluhan tahun penahanan yang tidak stabil. Pemicunya, serangan AS Israel di Teheran menewaskan pemimpin tertinggi Khamenei dan para pejabat tinggi, memenggal kepemimpinan Iran. Iran, yang terhina dan marah, bersumpah membalas dendam, menjerumuskan kawasan itu ke dalam kekacauan. Rudal-rudal berterbangan, ancaman meningkat, dan dunia menyaksikan tidak berdaya untuk campur tangan. Perang bayangan telah berakhir, sekarang pasukan senjata canggih mendominasi. Satu-satunya pertanyaan, seberapa buruk ini bisa terjadi? IRGC mengeluarkan sumpah yang mengerikan, mereka akan memburu dan membunuh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ini bukan ancaman kosong, ini adalah deklarasi publik perburuan, melanggar semua norma diplomatik. Dengan menyebut Netanyahu, Iran mempersonalisasi konflik, mengubahnya menjadi balas dendam. Janji IRGC adalah perang psikologis, menggalang warga Iran dan menakut-nakuti kepemimpinan Israel. Dunia dipaksa untuk mempertimbangkan apakah ini gertakan atau surat perintah kematian. Ancaman ini menghancurkan aturan konflik negara, membuka pintu bagi pembunuhan yang ditargetkan. Ini bukan hanya tentang Netanyahu, ini adalah serangan terhadap kedaulatan negara itu sendiri. Garis antara perang dan pembunuhan telah terhapus. Saat rudal Iran menyerang, Netanyahu menghilang dari pandangan publik, memicu spekulasi global. Sebuah video muncul, tetapi detail aneh. Tangan Netanyahu tampaknya memiliki 6 jari, memicu tuduhan penipuan deepfake. Internet meledak. Apakah Israel menyembunyikan kebenaran, atau ini paranoia di era digital? Kebingungan menjadi senjata, mengaburkan kenyataan dan mengikis kepercayaan. Dalam perang ini, persepsi sama kuatnya dengan rudal. Tanggapan Iran datang dengan kecepatan dan kekuatan yang mengejutkan dunia. Rudal balistik dan drone bersenjata meluncur dari berbagai titik, menghujani Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh kawasan Teluk. Langit malam dipenuhi cahaya ledakan dan jejak asap, menandai dimulainya babak baru dalam konflik yang sudah lama membara di Timur Tengah. Serangan ini bukan hanya simbol kemarahan, tetapi juga pesan tegas bahwa Iran siap menghadapi risiko besar demi membalas serangan terhadap kedaulatannya. Sistem pertahanan udara Israel dan AS bekerja tanpa henti, berhasil mencegat banyak rudal dan drone. Namun, beberapa berhasil menembus pertahanan, menghantam target di kota-kota dan pangkalan militer. Ledakan mengguncang permukiman, memaksa warga sipil dan tentara berlindung di tempat perlindungan. Suara sirene dan kepanikan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, memperlihatkan betapa rentannya masyarakat sipil di tengah perang modern. Iran tidak hanya membalas di satu front. Mereka memperluas konflik dengan menargetkan aset Amerika di luar Israel, termasuk pangkalan militer dan kapal perang di Teluk Persia. Ancaman untuk menutup Selat Hormuz, jalur vital bagi perdagangan minyak dunia, meningkatkan ketegangan. Kapal tanker minyak kini berlayar dengan waspada, dan blokade potensial bisa memicu kekacauan ekonomi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dampaknya langsung terasa di seluruh dunia. Harga minyak melonjak tajam, pasar keuangan global bergejolak, dan para pedagang bereaksi dengan kepanikan. Harga bahan bakar di pompa bensin naik drastis, menambah beban masyarakat di berbagai negara. Krisis ini menunjukkan betapa terhubungnya dunia, di mana konflik di satu kawasan bisa memicu gelombang kejut ekonomi global. Strategi Iran jelas, membuka banyak front konflik sekaligus, memaksa musuh membagi sumber daya dan perhatian. Dengan memperluas pertempuran ke berbagai wilayah, Iran ingin menunjukkan bahwa setiap serangan terhadap negaranya akan membawa konsekuensi global. Berita utama di seluruh dunia membahas biaya perang yang terus meningkat, baik secara ekonomi maupun kemanusiaan. Menghadapi kekuatan militer AS dan Israel yang jauh lebih besar, Iran memilih strategi perang asimetris. Mereka mengandalkan taktik gerilya, serangan siber, dan operasi rahasia untuk mengimbangi keunggulan teknologi lawan. Perang ini bukan hanya soal senjata, tetapi juga kecerdikan dan ketahanan menghadapi tekanan luar biasa. Di dalam negeri, rakyat Iran menunjukkan solidaritas. Protes dan aksi dukungan bermunculan, sementara para pemimpin Iran berpidato dengan penuh tekad. Pesannya jelas,
Iran tidak akan jatuh sendirian, dan mereka siap menghadapi konsekuensi apapun demi mempertahankan martabat dan kedaulatan bangsa. Kini, seluruh kawasan Timur Tengah menjadi sandera eskalasi konflik. Perbatasan dijaga ketat, warga sipil terpaksa mengungsi, dan ketegangan terus meningkat. Dunia menahan napas, menunggu apakah api perang ini akan meluas lebih jauh, atau akhirnya mereda. Netanyahu muncul kembali, memproyeksikan kekuatan dan menyatakan Iran lumpuh oleh serangan Israel dan AS. Dia meluncurkan operasi Singa Mengaum, kampanye Israel untuk perubahan rezim di Iran dan penghancuran Hizbullah. Serangan rudal baru menghantam Iran Barat, menandakan eskalasi bukan pengekangan. Netanyahu bersumpah untuk menghancurkan Hizbullah di perbatasan utara Israel, tetapi merahasiakan rencana masa depan. Pesannya, Israel sekarang adalah kekuatan global, membentuk takdirnya melalui kekuatan. Pidato itu bertujuan untuk menggalang warga Israel dan memperingatkan musuh. Netanyahu menggambarkan dirinya sebagai pemimpin yang sangat diperlukan dalam perang untuk bertahan hidup. AS, di bawah Presiden Trump, menuntut Iran meninggalkan total ambisi nuklirnya sebagai harga perdamaian. Iran mengisyaratkan kesediaan untuk bernegosiasi, tetapi Washington menolak apapun yang kurang dari pelucutan senjata nuklir penuh. AS melihat kesempatan untuk mengakhiri ancaman nuklir Iran dengan paksa, bukan diplomasi. Israel mendapat lampu hijau untuk melanjutkan serangannya. Aliansi bersatu, Iran harus menyerah atau menghadapi serangan tanpa henti. Koalisi militer paling kuat di dunia bertaruh Iran akan menyerah lebih dulu. Taruhannya, masa depan Iran sebagai kekuatan nuklir dan stabilitas kawasan. Tekanan maksimum sekarang adalah kebijakan resmi AS. Kehancuran perang sangat mencengangkan. Situs militer hancur, pemimpin terbunuh, dan kota-kota yang dulunya ramai, kini berubah menjadi puing-puing. Ledakan dan serangan udara telah meninggalkan jejak kehancuran di seluruh wilayah, membuat banyak keluarga kehilangan tempat tinggal dan harapan. Setiap sudut kota dipenuhi reruntuhan, dan suara sirene menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Gudang senjata Iran menipis, memperlemah kekuatan militer mereka. Sementara itu, harga minyak melonjak tajam, memicu kepanikan di pasar global, dan membuat ekonomi dunia goyah. Investor dan pemerintah di seluruh dunia memantau situasi dengan cemas, khawatir akan dampak jangka panjang terhadap stabilitas ekonomi. Ancaman terhadap Selat Hormuz semakin nyata, mengganggu jalur perdagangan vital yang menghubungkan timur dan barat. Kapal tanker terpaksa mengubah rute, menyebabkan keterlambatan pengiriman dan kenaikan biaya logistik. Ketidakpastian ini menambah tekanan pada perdagangan global yang sudah rapuh. Warga sipil membayar harga tertinggi. Mereka terpaksa meninggalkan rumah, mencari perlindungan di tempat-tempat yang semakin sempit dan tidak aman. Pengungsian massal terjadi di berbagai kota, sementara kamp-kamp pengungsi yang sudah penuh kini hancur akibat pemboman. Korban jiwa terus meningkat di seluruh Iran, Israel, Lebanon, dan wilayah sekitarnya. Rumah sakit kewalahan menangani korban luka, sementara keluarga-keluarga berduka di tengah reruntuhan. Setiap hari, berita duka datang dari berbagai penjuru, menambah kesedihan yang mendalam. Krisis pengungsi memburuk, dengan ribuan orang melintasi perbatasan setiap hari. Ketegangan sektarian pun meningkat di negara-negara tetangga, memperumit upaya bantuan kemanusiaan dan menciptakan ketidakpastian baru bagi para pengungsi. Negara-negara Teluk menyaksikan dengan cemas, berharap kekuatan Iran melemah, namun juga takut akan meluasnya konflik. Para pemimpin dan analis militer terus memantau perkembangan, khawatir akan dampak langsung terhadap keamanan regional. Aliansi politik mulai bergeser, garis patahan lama semakin mengeras. Pertemuan-pertemuan darurat digelar, dan parade militer menunjukkan kesiapan masing-masing negara menghadapi kemungkinan eskalasi lebih lanjut. Ketidakstabilan meningkat, dengan protes di jalanan dan bentrokan di perbatasan. Peta kawasan menunjukkan wilayah-wilayah yang semakin rawan, menandakan masa depan yang penuh ketidakpastian. Korban kemanusiaan dan ekonomi semakin dalam setiap hari. Bantuan kemanusiaan sulit menjangkau yang membutuhkan, sementara krisis ekonomi menyebabkan banyak toko tutup dan pengangguran melonjak. Timur Tengah tidak akan pernah sama. Bayang-bayang perang dan penderitaan kini membayangi masa depan kawasan, meninggalkan luka yang akan sulit disembuhkan untuk generasi mendatang. Saat Iran terbakar, Israel menghadapi front kedua
Hizbullah di Lebanon. Serangan roket Hizbullah memaksa Israel ke dalam perang multifront, meregangkan militernya. Serangan balasan menghancurkan Lebanon Selatan, tetapi ancaman tetap ada. Perencana Israel bersiap untuk kemungkinan invasi darat untuk melucuti senjata Hizbullah, sebuah langkah yang penuh risiko. Gudang senjata Hizbullah sangat besar, para pejuangnya bercokol, perang darat akan menjadi bencana. Warga sipil melarikan diri dari kedua sisi perbatasan saat kawasan itu bersiap untuk eskalasi. Netanyahu harus menyeimbangkan penghancuran Iran dengan menetralkan Hizbullah. Keputusan selanjutnya dapat menentukan hasil perang. Bagi Benjamin Netanyahu, perang ini bukan sekadar konflik militer. Ini adalah pertarungan yang sangat pribadi. Ia melihatnya sebagai ujian terbesar dalam hidupnya, di mana keamanan Israel dan kelangsungan politiknya sendiri dipertaruhkan. Setiap keputusan yang diambil, setiap strategi yang dijalankan, bukan hanya soal pertahanan negara, tapi juga tentang mempertahankan posisinya di puncak kekuasaan. Dalam benaknya, kemenangan di medan perang bisa menjadi tiket untuk membungkam para pengkritik dan membalikkan opini publik yang mulai goyah. Janjinya untuk kemenangan total adalah taruhan politik yang sangat besar. Ia berani mengambil risiko, karena tahu kegagalan bisa berarti akhir dari karir politiknya yang panjang. Setiap pidato di depan media, setiap janji yang diucapkan di hadapan rakyat, menjadi bagian dari strategi untuk mempertahankan kepercayaan publik. Namun, tekanan dari dalam negeri dan luar negeri terus meningkat, membuat langkahnya semakin penuh perhitungan. Perang ini memberinya peluang untuk membentuk citra baru sebagai pemimpin perang yang tak tergantikan. Dengan memanfaatkan situasi darurat, ia berusaha membungkam para kritikus yang selama ini menuntut pengunduran dirinya. Ia juga mencoba menggalang bangsa yang terpecah, berharap ancaman eksternal bisa menyatukan rakyat di bawah kepemimpinannya. Namun, di balik layar, tekanan politik dan militer terus membayangi. Pemilihan awal kini membayangi, dan setiap gerakan militer dihitung dengan cermat untuk dampak politiknya. Para analis politik memperhatikan setiap langkah Netanyahu, mencari tanda-tanda apakah ia akan mampu mempertahankan kekuasaan atau justru kehilangan segalanya. Kampanye politik dan strategi militer kini berjalan beriringan, menciptakan ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konflik ini juga mengancam tatanan global, dari guncangan energi yang mempengaruhi harga minyak dunia hingga krisis kemanusiaan yang memaksa ribuan orang mengungsi. Para pemimpin dunia pun terlibat, khawatir perang ini bisa meluas dan memicu ketegangan baru di kawasan. Setiap keputusan Netanyahu kini berdampak jauh melampaui perbatasan Israel. Ancaman pembunuhan terhadap pejabat tinggi dan penggunaan persenjataan canggih menetapkan presiden baru yang berbahaya. Dunia menyaksikan bagaimana eskalasi ini bisa membuka babak baru dalam sejarah konflik modern, di mana teknologi dan ancaman fisik berjalan beriringan. Netanyahu kini berjalan di atas tali tipis, menyeimbangkan antara tujuan perang, tekanan internasional, dan ambisi politik pribadinya. Setiap langkah salah bisa berakibat fatal, baik bagi dirinya maupun bagi masa depan Israel. Pilihan-pilihan yang dibuat hari ini akan bergema selama beberapa generasi, di Yerusalem, Teheran, dan Washington. Dunia menanti, sementara Netanyahu mempertaruhkan segalanya demi kemenangan dan kelangsungan kekuasaannya.